Itu si kakak itu suka minta sama si abang. Pulang dia kerja jam 12 malam, dia tanpa ngomong sama aku, tanpa ngasih keterangan apapun, dia langsung hantam saya, menunjuk saya. Perkenalkan, nama saya Eci. Saya seorang driver ojol Gojek dan Shopee. Dan saya mempunyai 2 anak laki-laki, yang satu usianya 11 tahun, yang satu lagi 9 tahun. Anak saya dua-duanya laki-laki. Di sini saya akan bercerita tentang kisah rumah tangga saya yang gagal karena kakak ipar. Awalnya di dalam kedua belah pihak memang tidak disetujui. Satu dari keluarga saya, ibu saya tidak setuju, dan kedua dari kakaknya dia tidak setuju. Tapi karena kita modal nekat dan terus sama-sama berjuang lah Islam demi cinta kita bahagia melewati sampai rumah tangga kita bahagia sampai 5 tahun. Dikasih tahu sama almarhum ibu saya, karena dia orang Medan. Orang Medan itu bisa dibilang keras, kasar, main tangan. Dan kata orang tua saya bisa dikategorikan orang kaya lah ya, orang berpendidikan itu. Sedangkan suami saya cuma tamatan SD, jadi ibu saya nggak mau. Bahagia banget, istilahnya saya jujur ya, saya nggak pernah hidup susah karena orang tua saya orang tua mampu. Saya apa aja, saya anak bungsu diturutin sama orang tua. Tapi begitu nikah sama dia, istilahnya saya nggak bisa dibilang pertama kali nikah kita nggak punya kasur, nggak punya barang, nggak punya apapun, tapi saya menikmati yang istilahnya nggak ada kasur lah, nggak punya perabotan ibaratnya, tapi saya bahagia bersama dia. Itu dari kosong ya? Dari kosong sama dia, dari nol. Kami 5 tahun bahagia. Akhirnya dalam 5 tahun itu kakak ipar ikut campur dalam rumah tangga kita mengenai ekonomi. Ya awalnya itu sebelumnya sih dia emang sering minta ya, tapi suami saya nggak pernah ngasih dia uang ke kakak ipar. Nah adiknya itu pernah bercerita sama saya, "Kak, jangan dikasih. Itu si kakak itu suka minta sama si abang, dia itu kebiasaan." Itu jawaban adik ipar saya. Makanya saya, ya itu kan terserah abang, saya mah nggak mau ngatur lah ya istilahnya. Ya udah, si abang juga nggak mau dia ngasih. Ya selang 5 tahun ini ekonomi kita benar-benar di bawah. Semakin di bawah kok kakaknya semakin berani meminta gitu. Ada kakaknya grosir sembako di Depok. Tapi mungkin karena udah kebiasaan dari dulu ya? Udah kebiasaan sama dia bujang itu, tanggung jawabnya suami saya. Jadi dia udah keenakan gitu. Jadi terus-terusan. Itu jawaban dari cerita adik ipar saya. Jadi sampai akhirnya itulah mulai mengganggu rumah tangga saya, ekonomi. Itu pun saya nggak tahu kalau dia sering kirim. Tahu-taunya pas ada HP di atas TV, saya baca deh isi SMS itu bahasa Medannya itu kirim hepeng joloniain 3 juta on. Dia meminta harga 3 juta rupiah. Oh, minta uang 3 juta. Suruh ditransfer ke rekening dia. Setelah kerja, sebenarnya sih dia minta, aku nggak tahu ya, karena HP itu aku cuma balas dari isi HP itu, "Kak, kalau kakak boleh meminta," aku bilang gitu kan, "tanpa sepengetahuan kami nggak ikhlas. Tapi kalau kakak izin sama kami, aku dan Raja, aku ikhlas," aku bilang gitu. Aku cuma ngomong gitu doang sama kakak aku. Udah 2 hari itu seperti biasa rumah tangga aku. Hari ketiganya suamiku mulai marah. Pulang dia kerja jam 12 malam, dia tanpa ngomong sama aku, tanpa ngasih keterangan apapun, dia langsung hantam saya, menunjuk saya. Langsung main fisik mbak? Iya. Datang
kau, kata dia gitu kan. Dia ngomong gitu, aku bang ada apa bang, aku bilang gitu kan, langsung dia hajar sama dia kan. Nggak, istilahnya sampai anak aku tidur tuh, umur usia anak aku baru 1,5 tahun, bangun, aku menyusui, aku nggak dikasih kesempatan berbicara sama dia. Ya udah, dari jam 12 malam itu sampai jam 3 subuh baru dia berhenti. Tidak, karena saya masih memikirkan perasaan anak saya. Biarpun saya dihajar, tapi anak saya masih kecil. Saya nggak mau bapaknya penjara. Itu anak itu umurnya berapa? Anak Mbak itu umur berapa? 1,5 tahun. Oh masih kecil kali lah. Iya. Iya, masih disusui kayak Mbak. Iya. Jatuh. Bilangnya jatuh. Di kantor pun ditanya, kenapa mata lu bengkak? Jatuh dari kamar mandi. Orang tanya juga, kenapa jatuh? Dari motor. Tapi kan justru kalau jujur kalau misalnya itu bisa, mungkin orang bisa tahu lah beda kan. Iya, tapi saya nggak pernah bercerita. Pada saat itu saya udah muak. Saya hanya bercerita sama satu orang. Dan satu orang ini tetangga bilang, maaf, suami kamu ini kayaknya nggak wajar marah sama kamu. Kenapa kak nggak wajar? Karena si kakak ini ada main begini. Ya misis-misis gitu. Iya, guna-guna lah ya istilahnya. Gitu. Tapi aku nggak percaya hal kayak gitu. Karena kita kan istilahnya punya Tuhan lah ya. Kita nggak percaya. Tapi semakin kesininya kok semakin bener-bener lihat aku tuh tiap pulang ke rumah, diam kau budak, diam kau, nggak usah kau dekat-dekat sini. Kayak sakit banget. Aku sebagai istri, ya aku akhirnya nekat kerja. Udah, aku pergi bangun jam 4, aku siapin makanan dia, aku cuci baju, aku segala macem. Setelah jam 6 aku berangkat kerja. Pergi malam, pulang gelap juga. Udah itu tiap hari saya lalui, 3 bulan saya digituin sama dia. Selama 3 bulan itu dia tidak memberikan aku nafkah seperak pun lahir dan batin. Dia keluar dari rumah dan membawa anaknya. Karena saya bilang saya kerja, dia yang asuh anak. Dia balik setelah 3 bulan ke rumah melihat, mendengar bahwa saya udah mampu, udah punya duit, dia balik ke rumah, tapi dia tidak memberi nafkah, dia seperti tidak punya dosa. Bertahan saya selama 6 bulan dalam ketergantungan sama dia. Jadi 6 bulan itu Mbak kerja sendiri? Kerja sendiri, masih tinggal di situ. Saya belum bercerita sama keluarga besar saya, dan setelah 6 bulan baru saya bercerita, saya minta bubar. Saya nggak kuat, saya telepon bapak saya ceritakan bahwa saya udah nggak kuat hidup bersamanya, saya ingin pisah. Saya cuma bilang sama ayah saya, ya, bahwa sudah tidak ada kecocokan lagi antara saya dengan dia. Hanya Tuhan yang tahu apa penyebabnya. Yang penting saya ingin pisah. Ayah saya kaget, langsung bilang ke kakak-kakak saya untuk membujuk saya jangan ada perceraian. Tapi saya tetap dengan pendirian saya pisah. Anak selama 1 tahun setelah bercerai, anak sama dia, sampai aku benar-benar gaji aku enak, baru aku ambil. Oh, Mbak ambil lagi. Mbak Ambil yang lagi. sekarang Mbak yang Sekarang anak sama saya. Kalau untuk bahagianya luar biasa ya, saya bisa sama dia. Karena satu, saya nggak tekanan batin, nggak tekanan mental. Saya merasa hidup saya ibarat burung lepas dari sangkarnya. Itulah kebebasan yang saya pisah dari dia, itu benar-benar bebas. Hargai seorang istri, karena istri itu adalah ibu dari anak-anak kalian. Kalau kalian mau ingin bahagia, bahagiakan istri kalian. Jangan pernah kalian menyentil atau memukul istri kalian. Itu aja. Dan untuk satu lagi, untuk kakak ipar, tolong jangan pernah ikut campur dalam rumah tangga pada adik kamu atau kakak-kakak kamu.